Saya merasa bahagia dan terhormat begitu ada di sini, dan saya bahagia beruntung bisa bertemu dengan Ibu Bapak walau melalui Zoom meeting ini. Ibu Bapak yang kami hormati, topik yang akan kita bahas hari ini adalah isu yang sangat relevan dan sangat penting dalam konteks kesehatan mental masyarakat kita. Saat ini banyak isu-isu yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, harga-harga semakin naik, dan bahkan ada berkaitan dengan kecelakaan-kecelakaan, ada keluarga-keluarga yang menderita dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan seseorang ataupun yang lain itu merasa panik. Ada bahkan terjadi gangguan-gangguan, ketakutan-ketakutan. Dalam hal ini, topik ini sangat relevan sekali. Sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental, seminar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi inovatif dalam penanganan fobia, panik, dan trauma secara terpadu. Kita mengetahui bahwa masalah-masalah tersebut dapat mempengaruhi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial dan dimanapun berada. Ibu Bapak yang kami hormati, saya percaya bahwa pendekatan integratif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan metode perawatan adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi inisiatif untuk mengadakan seminar ini yang akan menjadi wadah bagi kita untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide yang dapat kita terapkan dalam praktek sehari-hari. Salah satu poin penting yang perlu kita tekankan adalah bahwa penanganan masalah kesehatan mental harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penelitian yang valid, dan bahkan perlu adanya pengalaman-pengalaman yang nyata. Kita tidak bisa hanya mengandalkan asumsi ataupun pendapat pribadi. Oleh karena itu, saya berharap seminar ini dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di bidang ini. Makanya kita hadirkan Dr. Indria Laksmi Gamayanti MSc Psikolog, seorang ahli, ya, ahli dalam bidang psikologi klinis. Dan kita hadirkan Bapak Sidney Panjiagung yang berkaitan dengan tentang hipnoterapi. Sebagaimana contoh dalam penanganan fobia, penelitian telah menunjukkan bahwa terapi perilaku kognitif CBT adalah pendekatan yang sangat efektif. CBT membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif terkait dengan fobia. Selain itu, teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi juga dapat membantu mengurangi gejala kecemasan yang terjadi dengan fobia. Dalam penanganan secara serangan panik, penelitian telah menunjukkan bahwa CBT dan terapi exposure pemaparan dapat membantu individu untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan yang terkait dengan serangan panik. Terapi exposure melibatkan paparan terhadap situasi atau objek yang memicu serangan panik, sehingga individu dapat belajar untuk mengendalikan reaksi mereka. Sedangkan dalam penanganan gangguan pasca trauma, penelitian telah menunjukkan bahwa terapi cognitive processing terapi CPT dan eye movement desensitization and pre-processing dapat membantu individu untuk memproses pengalaman traumatis mereka dan mengurangi gejala-gejala yang terkait. Ibu Bapak yang kami hormati, selain pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan tersebut di atas, saya juga menyorotin peran pentingnya hipnoterapi dalam penanganan fobia, serangan panik, dan gangguan pasca trauma. Hipnoterapi adalah teknik yang menggunakan sugesti dan imajinasi untuk membantu individu mencapai kondisi relaksasi
yang dalam dan fokus. Dalam kondisi ini, individu lebih terbuka terhadap sugesti positif yang dapat membantu mereka mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa hipnoterapi dapat efektif dalam mengurangi gejala fobia, panik, dan bahkan gangguan pasca trauma. Hipnoterapi dapat membantu individu untuk mengubah pikiran dan keyakinan negatif yang terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan panik, fobia, dan bahkan pasca trauma. Sehingga mampu meningkatkan dan mampu mengendalikan emosi pada mereka. Tentu saja pendekatan integratif juga melibatkan faktor-faktor seperti dukungan sosial, dukungan keluarga, perubahan gaya hidup, dan penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Namun, lebih penting untuk diingat bahwa semua keputusan tentang perawatan harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penelitian yang valid. Akhir kata, saya berharap seminar ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta memberikan manfaat yang besar bagi semua. Mari kita buka acara ini dengan gembira. Saya percayakan kepada Dr. Indria Laksmi Gamayanti dan Bapak Sidney Panjiagung dalam hal seminar ini. Pastinya diskusi dipandu oleh Bapak Moderator, Bapak Agus Prayitno. Demikian di seminar Pikti ke-226 ini resmi kami buka. Bermanfaat untuk kesejahteraan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kita apresiasi kepada Ki Sunarto atas opening speech kita. Ada 3 tadi pendekatan yang tentang fobia, tentang panic attack, dan post trauma disorder yang akan mengantarkan kita, Bapak Ibu sekalian, di topik yang kita akan bahas sebentar lagi. Terima kasih sekali lagi Ki Sunarto ya atas opening speech-nya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan diskusi untuk pembicara atau narsum pertama 45 menit ke depan ya. Beliau adalah Dr. Indria Laksmi Gamayanti MSI, psikolog. Riwayat hidup sekilas, beliau adalah seorang psikolog klinis dan dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah merupakan psikolog klinis utama di LPDK Kemuning Kembar. Beliau menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat doktoral di bidang psikologi di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau memiliki pendidikan non formal dalam berbagai bidang seperti psikoterapi, EMDR terapi, dan hipnoterapi. Selama karirnya, Bu Gama aktif dalam berbagai kegiatan termasuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, pendiri dan pimpinan Lembaga Pengembangan Diri dan Komunitas Kemuning Kembar Yogyakarta, serta Ketua Yayasan Lembaga Pelindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita sambut Ibu Dr. Indria Laksmi Gamayanti MSI Psikolog. Kami persilahkan Bu Gama. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Agus, Pak Narto, juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua Pikti, dan semuanya saja yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih sekali saya diundang kembali untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini, gitu ya. Dan tadi terima kasih pada pengantar dari Pak Narto yang sudah mengawali diskusi ini, gitu. Saya izin share screen, ya. Iya. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, ya. Jadi pada sore hari ini saya diminta untuk
bersama-sama kita nanti mendiskusikan tentang bagaimana sih penanganan terintegrasi pada fobia, serangan panik, dan juga gangguan pasca trauma atau post traumatic disorder. Nah, sedikit mungkin nanti yang akan kita bicarakan sekilas, kita akan membicarakan tentang fobia, serangan panik, gangguan pasca trauma, dan penanganan terintegrasi yang bisa kita lakukan di level individu ya. Jadi dalam bayangan saya memang karena seminar-seminar PIKTI ini biasanya diikuti oleh banyak pihak, terutama dari mereka-mereka yang memang ingin belajar, ingin tahu tentang bagaimana penanganan kesehatan, maka saya akan lebih melihatnya dari sudut pandang individu ataupun masyarakat secara umum. Saya kira seperti itu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang fobia, saya kira kita semua juga sudah paham bahwa fobia ini adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sebuah situasi, objek, atau tempat gitu ya. Dan yang mengalaminya tidak dapat mengontrol rasa takut tersebut. Yang bersangkutan akan ketakutan terus-menerus, yang mungkin oleh orang lain ini dianggap tidak masuk akal atau berlebihan. Dan juga ketika ada sesuatu yang mengingatkan atau dia melihat objek tersebut, maka betul-betul akan ketakutan. Paparan dari stimulus tersebut biasanya akan menghasilkan reaksi cemas yang bisa juga disertai dengan serangan panik pada orang dewasa atau tantrum pada anak kecil gitu ya. Jadi mungkin jadi nangis sampai bergulung-gulung ya, dan kemelekatan atau attachment yang berlebihan pada figur lekatnya. Dan kadang pada beberapa kasus juga disertai dengan reaksi seperti kedinginan gitu ya. Nah, yang bersangkutan si penderita ini biasanya juga mengakui bahwa ketakutan mereka ini nggak masuk akal. Masa cuma dengan cecak atau semut saja takut begitu ya. Tetapi benar-benar tidak bisa mengatasi dan juga merasa bahwa iya ya sebetulnya cecak atau semut ini tidak akan bisa mencelakai saya, tetapi betul-betul tidak mampu untuk mengatasi ketakutannya. Nah, biasanya yang bersangkutan ini akan mengambil langkah-langkah untuk menghindar dari objek ataupun situasi yang membuat mereka takut atau cemas ini. Dan juga betul-betul akan menahan ya menahan diri supaya tidak mengalami. Jadi saya pernah menghadapi misalnya seseorang yang agak unik ini, fobi terhadap bakpao. Jadi dia kebetulan ini mahasiswa, ketika akan berangkat ke kampus, itu ada penjual bakpo yang di jalan menuju ke kampusnya, dan dia selalu berusaha untuk menghindari jalan itu ketika melihat gerobak bakponya. Ini agak unik begitu ya. Reaksi dari fobia, antisipasi atau penghindarannya ini memang kemudian bisa mengganggu rutinitas keseharian ataupun ya kegiatan-kegiatan, hubungan dengan orang lain, dan kadang-kadang juga menimbulkan kesulitan yang signifikan gitu ya, yang berarti karena bisa jadi memang dianggap aneh begitu oleh orang sekitar. Dan memang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, biasanya dikatakan fobi kalau memang sudah 6 bulan terjadi atau lebih dan tidak bisa mengatasi yang bersangkutan. Gejala-gejala ini tidak dikaitkan dengan kondisi kejiwaan yang lain, seperti misalnya adanya obsesi kompulsi ataupun gangguan stres pasca trauma. Jadi ini sesuatu yang memang khas ketakutan pada sesuatu. Nah, biasanya cukup banyak sebetulnya jenis dari fobia ini, tetapi secara umum mungkin ada 4 ya. Jadi ada takut pada masalah-masalah yang terkait dengan cuaca atau dengan alam gitu ya. Ada yang takut dengan tanaman tertentu, ada yang takut terhadap petir, hujan gitu ya.
Ada yang takut terhadap binatang, seperti tadi saya sebutkan cicak, ini cukup banyak, takut cicak, takut kecoa. Saya pernah ketemu takut semut gitu ya. Kalau misalnya takut anjing, kuda, atau ular, atau harimau itu mungkin kita masih lebih bisa menerima atau memahami. Tapi kalau takut terhadap semut ini kan jadinya cukup aneh ya. Jadi betul-betul dia itu sampai meneliti, dan saya juga heran kok ya dia itu tahu-taunya, oh ini anu Bu, ini kotoran semut katanya seperti itu ya. Kemudian ada yang sangat takut juga pada treatment-treatment medis seperti jarum suntik, ketakutan pada darah. Pernah ada seorang mahasiswa kedokteran, dia baru tingkat awal, tapi dia mengaku kalau dia sangat takut pada darah. Waduh lah, mau jadi dokter gimana ya kalau takut sekali pada darah? Tentunya ini sesuatu yang harus atasi. Kemudian ada juga situasi-situasi secara umum, misalnya ada yang takut pada ruangan tertutup, ada yang takut naik pesawat dan sebagainya. Jadi jenisnya cukup banyak, cukup beragam. Nah, penyebab fobia ini memang cukup banyak ya, dan saya kira nanti secara umum memang kurang lebih juga seperti ini. Jadi kemungkinan memang ada pengalaman traumatis yang terjadi pada masa anak-anak ataupun masa-masa sebelumnya begitu ya, yang terkait dengan objek yang dia takutkan tadi. Dan juga ada perilaku yang kemungkinan tanpa sadar itu dipelajari, karena bisa jadi lingkungan atau keluarga yang menjadi memicu terjadinya fobia tersebut. Misalnya seorang ibu yang takut pada cicak atau fobia pada cicak, ini akan berpengaruh pada anaknya juga menjadi takut pada cicak, dan ini berkontribusi pada timbulnya fobia di masa dewasa. Secara genetik, ini juga ada cenderung memiliki kepribadian yang cemas, dan orang-orang yang memang berkecenderungan cemas ini memang lebih rentan terhadap terjadinya fobia. Kemudian juga yang terakhir adalah depresi. Jika ada stres yang terus-menerus dalam jangka panjang dan kemudian menjadikan stres, cemas gitu ya, depresi, maka ini juga akan berujung pada terjadinya fobia juga. Kira-kira demikian. Nah, sekarang kalau panic attack atau serangan panik itu kira-kira bagaimana? Ini adalah munculnya rasa takut atau kegelisahan yang berlebihan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, dan kondisi ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga setengah jam. Kira-kira seperti itu. Serangan panik ini biasanya disertai dengan detak jantung yang bertambah cepat, napas tersengal-sengal, pendek, begitu ya, pusing, otot tegang, atau gemetar. Dan kondisi ini bisa terjadi kapanpun, baik saat sedang beraktivitas ataupun sedang beristirahat. Nah, yang membahayakan ketika serangan panik ini muncul ketika misalnya yang bersangkutan sedang berkendaraan, gitu ya, karena eh, kemampuan untuk mengatasi dirinya menjadi jauh berkurang, dan kadang-kadang betul-betul bingung begitu. Ada yang sedang naik sepeda motor di tengah keramaian, tiba-tiba dia menjadi panik, ataupun bahkan ketika berada bersama teman-temannya di mall begitu ya, lalu tiba-tiba muncul paniknya. Saat seseorang mengalami serangan panik ini, otak memerintahkan sistem saraf untuk merespon dengan melawan atau menghindar. Jadi biasanya memang yang bersangkutan mungkin bisa jadi apa ya, menyampaikan cemasnya, tremor, atau dia malah menghindar, lebih baik menghindar dari situasi tersebut gitu. Tubuh kemudian akan menghasilkan zat kimia seperti adrenalin yang memicu peningkatan detak jantung, frekuensi napas, dan aliran darah ke otot. Serangan panik muncul saat tubuh mempersiapkan respon untuk melawan atau menghindar, meski tidak ada situasi yang sebetulnya berbahaya pada saat itu. Seseorang bahkan dapat mengalami kondisi ini dalam situasi yang tidak terduga,
Misalnya ketika nonton televisi ataupun ketika tertidur. Tapi biasanya memang ada sesuatu yang triggering tanpa disadari itu terhubung dengan sesuatu yang menjadi kerentanannya begitu ya. Jadi misalnya dia rentan terhadap kerumunan orang banyak. Nah, dia pergi ke mall atau ada yang terpicu oleh adanya sinar lalu dia menjadi muncul serangan paniknya. Kira-kira seperti itu ya. Dan penyebab serangan panik ini juga ternyata adalah ketika seseorang itu mengalami stres yang berkelanjutan yang menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak zat kimia pemicu stres seperti misalnya adrenalin. Trauma atau pengalaman yang membuat diri sangat tertekan, pengendalian marah yang buruk, jadi regulasi dirinya kurang baik, sehingga lebih rentan menghadapi stres. Jadi pada orang-orang tertentu memang reaksi pertama ketika menghadapi sesuatu itu dia marah. Nah, ketika marah maka biasanya juga rentan untuk mengalami kepanikan ini. Perubahan suasana secara tiba-tiba ataupun mengalami sensory overload, misalnya masuk ke lingkungan yang ramai dan penuh sesak, seperti tadi saya sampaikan ya. Misalnya juga ada masalah kehidupan yang panjang, misalnya adanya perceraian, keuangan yang kronis dan sebagainya. Faktor genetik atau riwayat serangan panik dalam keluarga. Perubahan tertentu pada fungsi di beberapa bagian otak. Ya, ini kadang-kadang juga terjadi pada orang-orang yang habis mengalami cedera otak ataupun juga mengalami kondisi-kondisi kesehatan tertentu. Kemudian juga beberapa penelitian mengatakan bahwa konsumsi minuman yang berkafein seperti kopi dan teh secara berlebihan ternyata juga pada beberapa orang bisa memicu munculnya serangan panik ini. Kemudian juga adalah aktivitas fisik yang terlalu berat, jadi kelelahan yang amat sangat ini juga bisa menimbulkan serangan panik. Ya, kemudian yang kedua adalah gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder ya atau PTSD. Ini adalah gangguan cemas dengan kondisi penderitanya itu akan teringat atau bahkan merasa mengalami kembali kejadian traumatis yang pernah dialaminya. PTSD ini bisa timbul setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang menakutkan atau mengancam nyawa. Sebenarnya belum diketahui secara pasti mengapa peristiwa tersebut menyebabkan PTSD pada sebagian orang, namun ada dugaan bahwa penyebabnya atau hal yang memperkuat terjadinya PTSD ini adalah kombinasi dari beberapa kondisi, misalnya sama pengalaman yang tidak menyenangkan di waktu lalu, terutama di masa kanak-kanak, riwayat gangguan mental pada keluarga, dan kecenderungan kepribadian tertentu. Jadi kadang munculnya itu bisa ada mimpi buruk, flashback, mengingat kembali dan betul-betul seolah-olah masuk pada situasi yang tadi ya yang menyebabkan dia mengalami tekanan ataupun trauma dan selalu berusaha untuk menghindar pada hal-hal yang bisa mengingatkan dirinya pada kejadian tersebut dan kadang-kadang ini agak tidak masuk akal begitu ya. Jadi saya pernah menemui ada orang yang misalnya dia takut pada payung karena ternyata pada pikirannya payung ini mengingatkan pada kematian. Jadi dia melihat kalau ada orang meninggal itu kan selalu kalau di Jawa itu ada payungnya gitu, dipayungi dan dia lalu menggeneralisasikan semua payung itu membuat dia takut. Awalnya karena yang bersangkutan ini mengalami kecelakaan lalu lintas dan kebetulan orang-orang yang duduk di sebelahnya itu meninggal dan yang bersangkutan kemudian masuk rumah sakit dalam waktu yang cukup lama begitu ya. Ini
Antara lain waktu itu memang apa yang ditakutinya cukup banyak, tidak hanya payung, tetapi juga rumah sakit, ada tempat sampah dan sebagainya. Ini hal-hal yang berkorelasi atau berhubungan dengan kejadian-kejadian pada saat dia mengalami peristiwa traumatik tersebut gitu ya. Dan tetapi pada beberapa orang justru dia lupa. Jadi seperti ada sistem pertahanan diri pada dirinya yang dia lalu ngeblok atau lupa pada hal-hal yang terkait dengan peristiwa traumatik tersebut. Kelihatannya lupa ya, tetapi ternyata beban emosinya atau ya beban emosi atau orang bisa mengatakan juga stresnya, luka batinnya itu justru masuk ke dalam alam bawah sadar yang kemudian berpengaruh pada perilaku-perilakunya sehari-hari gitu ya. Dan pada beberapa orang juga menjadi sulit untuk mengalami emosi-emosi yang menyenangkan begitu ya, positif emosi. Jadi cenderung untuk selalu berpikir negatif dan menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu menjadi mudah tersinggung, sensitif dan sangat mudah terpicu marahnya ya. Dan juga tentu saja adanya pikiran-pikiran negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi kalau ada sebuah peristiwa yang terjadi, itu reaksi pertama adalah pikiran negatif terhadap orang itu atau terhadap peristiwa tersebut. Jadi ini sesuatu yang saya kira secara umum juga kadang sering terjadi ya, tetapi apakah itu kemudian sudah masuk menjadi salah satu PTSD belum tentu ya, tetapi kadang-kadang orang yang mudah berpikiran negatif ini memang ada hal-hal yang melatar belakangi juga, kira-kira demikian. Nah, secara umum begitu, mengapa sih orang itu bisa mengalami fobia, serangan panik maupun gangguan pasca trauma tadi atau PTSD? Secara umum ada tiga teori atau tiga pendekatan yang melihat. Yang pertama adalah ketika kita melihat secara biologis. Pendekatan biologis mengatakan ya memang ada faktor-faktor genetik yang melandasinya begitu ya. Dan juga mungkin ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu dari orang tersebut yang memang berpengaruh, termasuk adanya kerusakan otak atau kerusakan neurologis yang mungkin terjadi pada orang penderita ini. Dan juga adanya paparan stimulus dari lingkungan yang tidak sehat. Apapun itu bisa mungkin dia hidup di dalam kondisi yang cukup tinggi eh, kok tiba-tiba jadi lupa, cukup tinggi polusinya misalnya ya. Jadi mungkin polusi itu kan bisa polusi udara, polusi air gitu ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang lingkungan yang kurang sehat lainnya. Ini juga bisa berpengaruh ternyata pada munculnya gangguan-gangguan ini. Yang berikutnya adalah kondisi psikologis. Yang pertama memang adanya pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, menekan, atau traumatik ya. Dan dilandasi oleh kecenderungan pola emosi ataupun proses pembentukan kepribadian yang ini sebetulnya terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu, terutama pengalaman masa kecil. Dan juga dari cukup banyak penelitian menyebutkan bahwa ternyata relasi awal dengan figur-figur lekat gitu ya, attachment figure, terutama ibu, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu memang sangat disarankan bahwa anak-anak kecil dalam pertumbuhannya ini perlu mendapatkan pengasuhan yang baik begitu ya, dari orang tuanya, kedekatan dengan figur ibu maupun ya mulai dari kecil memang dilatih untuk mengembangkan
pola-pola emosi yang positif. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya juga pernah bicara di forum PIKTI ini tentang Adverse Childhood Experiences ya, bahwa pengalaman yang tidak menyenangkan di masa kecil ini ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa pada perkembangan kepribadian seseorang di masa depan, terutama untuk ketahanannya di dalam menghadapi gangguan-gangguan jiwa begitu. Nah, kemudian juga adanya kerentanan psikologis ya, ini macam-macam sekali bentuknya. Bisa adanya kesalahan persepsi, mudah berpersepsi buruk terhadap situasi, cara berpikir yang salah. Kemudian ini bisa juga karena adanya proses belajar sosial yang tidak tepat. Gitu, kira-kira demikian. Nah, yang ketiga adalah pendekatan sosiokultural. Di sini melihat ketidakharmonisan hubungan dengan orang terdekat atau significant person ini akan bisa menjadi penyebab atau pemicu utama terjadinya gangguan-gangguan ini. Lalu sama adanya kejadian yang tidak menyenangkan, menekan, atau traumatik ya, dan ini bisa menjadi trigger. Mohon maaf ini saya sedang agak flu atau mungkin alergi ya, jadi mohon maaf kalau eh, suara saya juga kurang begitu jelas terdengar. Kemudian adanya kondisi yang menekan secara terus-menerus, baik itu situasi sosial, bisa jadi situasi rumah tangga, bisa mungkin adanya bencana atau situasi sosial yang lain, misalnya interaksi dengan bos di kantor, misalnya begitu ya. Atau sekarang cukup banyak juga kondisi di sekolah adanya bullying ataupun pertemanan yang tidak sehat, ini juga bisa memicu hal tersebut. Kemudian, oh iya, sekarang juga ada cukup banyak kasus misalnya orang-orang yang terlilit pinjol itu ya, pinjaman online itu ternyata juga ketika ditagih terus-menerus, diteror seperti itu, ini juga menjadikan sesuatu yang kondisi yang menekan. Lalu permasalahan ekonomi, eh, kemiskinan ataupun terlilit hutang ataupun yang lain begitu ya, dan situasi-situasi politik yang bisa berpengaruh juga. Eh, Kondisi ini tentu juga akan berkembang kalau kurang atau terlambat penanganan dini. Jadi kalau memang penanganan dini ini bisa dilakukan, tentu saja ini akan mengurangi paling tidak eh, dampak-dampak yang buruk begitu ya, ataupun juga kemunculan dari reaksi-reaksi fobi, panik maupun PTSD-nya ini tidak begitu kuat gitu ya. Dan juga kurangnya dukungan sosial atau support system yang memadai. Kira-kira ini yang secara umum berpengaruh. Gitu. Nah, lalu kalau kita bicara penanganan terintegrasi itu seperti apa begitu ya? Kalau saya sih melihatnya justru dimulai dari lingkup terkecil dulu, dari diri sendiri, keluarga, teman ataupun kerabat terdekat yang diharapkan bisa memberikan eh, paling tidak penanganan dan dukungan awal mungkin gitu ya. Dan juga tentu saja dibutuhkan dukungannya ketika memang yang bersangkutan juga sudah mendapatkan bantuan profesional. Karena pada beberapa kasus memang atau cukup banyak kasus ya sebetulnya memang para penderita fobi, panik, dan juga PTSD ini memang sudah membutuhkan bantuan secara profesional. Nah, sekarang kalau di level awal itu apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Yang pertama memang menyadari adanya masalah atau gangguan, baik oleh yang bersangkutan sendiri dulu terutama dan juga oleh orang-orang terdekat tadi, keluarga ataupun teman kerabat terdekat. Kemudian bisa saling memahami karena ada banyak kasus justru
lingkungan terdekat itu mungkin menyalahkan, mengucilkan, atau memojokkan orang-orang yang mempunyai gangguan-gangguan ini tadi, gitu ya. Jadi perlu untuk disadari, oh ini bukan sesuatu yang dibikin-bikin kok. Ya memang lebay, tapi ini memang sesuatu gangguan gitu ya. Jadi ini perlu disadari dulu bahwa ini adalah sebuah gangguan atau masalah. Kemudian perlu untuk diterima, tidak disangkal. Wah, enggak mungkin kalau anak saya mengalami gangguan panik ataupun PTSD, itu enggak mungkin gitu ya. Ini kan penyangkalan. Harusnya ya kita terima, termasuk yang bersangkutan. Oh iya, saya mengalami cemas. Dan cemas ini adalah sesuatu yang sudah berlebihan karena saya sulit untuk mengontrol. Kesadaran ini menjadi penting karena ketika di dalam proses pengobatan atau bantuan oleh profesional, kalau tidak ada kesadaran dan penerimaan ini, maka biasanya prosesnya akan jadi lebih lama, gitu ya. Ini saya kira yang penting sekali. Dan kesediaan dan pengetahuan, kemauan dan kemampuan dari lingkungan itu untuk memberikan dukungan, support pada orang yang mengalami hal ini. Dan di satu sisi yang bersangkutan pun juga mau menerima dukungan karena ini sesuatu yang kadang-kadang lingkungan tidak paham lalu tidak memberikan dukungan, tetapi kadang-kadang juga lingkungan mau memberikan dukungan tapi yang bersangkutan tidak mau menerima support ya. Jadi nampaknya support system ini juga sesuatu yang penting untuk dibina gitu ya. Nah, kemudian yang bisa dilakukan oleh tadi orang-orang terdekat adalah melakukan dukungan psikologis awal dan juga yang bersangkutan bisa melakukan rawat psikologis mandiri atau psychological self-care. Ini menjadi sesuatu yang penting, bahkan kembali ketika nanti bantuan profesional pun sudah diberikan, tetapi bantuan-bantuan ini tetap dibutuhkan, baik itu dukungan psikologis awal maupun rawat psikologis secara mandiri. Kira-kira demikian. Nah, kira-kira dukungan psikologis awal yang bisa diberikan itu apa saja toh? Dukungan psikologis awal biasa juga disebut sebagai psychological first aid gitu ya. Yang pertama, orang yang di sekitarnya tentunya melihat, oh ini saudara saya, teman saya ternyata mengalami sesuatu reaksi psikologis dan perilaku yang sudah berlebih, gitu ya. Kita lihat, coba diperhatikan bentuk-bentuk manifestasi perilaku yang muncul seperti apa. Kemudian coba untuk didengarkan. Apa sih keluhan? Apa yang menjadi beban perasaannya? Apa yang menjadi unek-uneknya? Itu coba didengarkan. Walaupun kadang memang apa yang disampaikan tidak sepenuhnya benar ya mungkin ataupun tidak sepenuhnya tepat, tetapi kita mencoba untuk mendengarkan dari versi si penderita itu seperti apa. Karena memang karena terjadi ada distorsi kognitif atau kesalahan pikir, maka ya apa yang disampaikan mungkin tidak sepenuhnya benar. Misalnya dia merasa dikejar-kejar, tapi sebetulnya tidak begitu ya. Tapi ini kita dengarkan saja dulu. Kemudian kita coba tenangkan. Tenangkan dengan stabilisasi emosi. Ada beberapa stabilisasi emosi yang nanti juga bisa kita lihat bersama. Lalu hubungkan dengan apa? Profesional, hubungkan dengan bantuan yang memang dia butuhkan secara benar gitu ya. Kemudian biasanya juga yang bersangkutan ini butuh merasa dilindungi, ada perlindungan, dia ada orang terdekat yang bisa diajak bicara, dia bisa mencurahkan apa yang dia rasakan. Dan yang keenam, membantu yang bersangkutan untuk membangun harapan ke depan bahwa masa depan ataupun hari esok itu masih
panjang dan cukup cerah untuk dia. Kira-kira seperti itu ya. Selalu bahagia seperti Pak Narto tadi, bahagia selalu. Gitu. Ya. Nah, memang kemudian yang penting itu adalah kita mengenali diri sendiri, gitu ya, dan juga mengelola diri. Begitupun juga bagi anggota keluarga yang akan menolong orang lain, maka dia pun juga harus dalam kondisi yang prima. Bagaimana dia menjadi prima bisa terjadi ketika dia betul-betul mengenali dirinya sendiri. Jadi ini menjadi kunci untuk mengenali dan memahami diri sendiri, karena ketika membantu orang lain ternyata kita belum mengenali diri sendiri. Biasanya bantuan itu pun jadi kurang kurang pas atau kurang melekat begitu, kurang touching begitu ya, kalau yang bersangkutan masih belum bisa memahami dirinya sendiri juga. Ini menjadi kunci. Kemudian kelola diri ini artinya kita mencoba untuk mensinkronisasikan atau mengharmonisasikan antara pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, dan juga perilaku kita. Artinya tidak jarang kita perlu membuat pola-pola baru dalam pikiran kita yang lebih adaptif terhadap situasi yang kita hadapi. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah ya, apalagi ketika situasi itu sebetulnya situasi yang memang menyakitkan atau menakutkan, tetapi kita harus mencoba untuk mengelola pikiran kita tersebut. Dan juga mengelola emosi, misalnya ketika rasanya betul-betul sedih sekali gitu ya, atau mungkin takut ataupun marah, tetapi berusaha untuk mengelola hal tersebut. Dan ini semuanya tentunya juga disertai dengan merubah perilaku, menyesuaikan perilaku dengan bagaimana kondisi yang sebenarnya yang harus dia hadapi, kira-kira begitu. Nah, kemudian bisa juga kita minta yang bersangkutan untuk mencatat, membuat list apa sih sebetulnya yang menjadikan takut atau cemas, itu hal apa saja. Kemudian situasi-situasi yang memicu munculnya perasaan ataupun reaksi pikiran negatif tadi, maupun reaksi-reaksi tubuh yang negatif, itu apa saja. Lalu seberapa sering dan seberapa intens. Misalnya munculnya itu ketika pagi hari atau malam ketika sendiri ataupun ketika sedang lelah dan sebagainya. Ini supaya menjadi lebih jelas polanya, karena biasanya ada pola yang bisa kita lihat, dan ini memang harus dilakukan. Mungkin keluarga ataupun kerabat bisa membantu begitu ya untuk ikut mengamati dan membuat list ini kalau yang bersangkutan masih belum mampu. Tapi kalau saya melihat sebetulnya selama penderita atau yang bersangkutan ini sudah menyadari dan bersedia untuk menerima situasinya dan bersedia untuk iya aku memang harus menjadi lebih baik, itu biasanya bisa untuk diajak atau diminta untuk mencatat. Jadi self monitoring begitu ya, self assessment dan self monitoring. Nah, jika cemas atau panik itu tiba-tiba datang, maka ada beberapa hal yang bisa kita ajarkan. Misalnya, yang paling sering diminta adalah menarik nafas dalam dan usahakan untuk mendapatkan oksigen yang cukup gitu ya. Dan jika memungkinkan, usahakan untuk minum air yang hangat. Jangan minum es malahan. Ini mungkin nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari pengobatan bisa menjelaskan juga ya kenapa harus minum air hangat gitu ya. Lalu bisa fokus dan coba mengamati pada sesuatu yang ada di sekitar situ yang menarik. Misalnya di depan saya ini kebetulan ada pas anggrek gitu ya, pohon anggrek. Nah, mungkin fokus ke situ, melihat, oh iya ini anggreknya bagus sekali ya. Kemudian sudah berbunga berapa kali, coba saya hitung deh ada berapa kuntum ini bunganya, misalnya seperti itu. Jadi kita fokus pada sesuatu. Ini kebetulan karena di muka saya ada
tanaman anggrek. Jadi ini yang saya jadikan contoh begitu ya. Misalnya, oh iya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 13 kuntum. Wah, luar biasa. Misalnya seperti itu. Lalu sebutkan suara yang terdengar. Oh, saya ini kok mendengar suara ayam ya, sayup-sayup di sana. Oh, suara ayam. Itu ada ayam yang sedang berkokok, misalnya seperti itu. Lalu usahakan untuk bergerak atau menggerakkan anggota badan. Dan kalau bisa usahakan ini gerakan yang berirama. Syukur kita bisa dengan menyanyi kecil gitu ya. Atau kalau ada musik kita mengikuti irama tersebut. Bergerak. Jadi ada pengalian-pengalian tujuannya dari hal yang tadi memicu cemas ataupun takut. Cium aromaterapi yang menyegarkan ataupun menyenangkan. Ya ini saya di depan saya ada minyak kayu putih karena kebetulan hidung saya sedang mampet ini jadinya begitu ya. Lalu tadi dengar suara yang menyenangkan dan menenteramkan, mungkin bisa putar musik ataupun apa ya, gending juga boleh kalau memang seneng gitu ya. Lalu cari tempat yang tenang dan coba tenangkan diri. Syukur kalau kemudian di situ ada orang yang kemudian bisa diajak untuk berbicara. Pada beberapa penderita memang membutuhkan orang lain, jadi itu bisa di awal. Tetapi pada beberapa penderita nampaknya lebih senang dia bisa menenangkan diri sendiri. Selama memang tidak ada kecenderungan atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri, saya kira menenangkan diri secara sendiri ini sesuatu yang cukup aman untuk dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian beberapa upaya juga agar mampu menolong diri sendiri dan orang lain, tadi juga beberapa sudah disebutkan oleh Pak Narto ya. Kita mencoba untuk mindful, jadi ada latihan-latihan untuk mindfulness. Mindfulness itu banyak sekali, artinya kan kita mencoba untuk melakukan sesuatu betul-betul dari hati dan berfokus begitu ya. Bisa bahkan mindful eating, mindful drinking, jadi minum dengan mindful, atau kita bisa berjalan di luar dengan menapaki rumput, kerikil dengan tenang, merasakan sesuatu mungkin angin yang semilir dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengerjakan hal-hal yang positif dan produktif. Ini perlu sebanyak mungkin kita lakukan. Jangan biarkan diri kita itu bengong begitu ya, menganggur dan bengong. Tetapi mungkin menyapu, membersihkan rumah, memasak, mencuci mobil dan sebagainya. Lalu juga melakukan self-talk dan afirmasi positif. Karena tanpa disadari, kita itu seringkali mungkin mengatakan, iya aku memang nggak mampu ya. Jadinya ya sudahlah, begini memang nasibku seperti ini. Ini kan hal-hal yang negatif ya. Coba kita katakan hal-hal yang positif pada diri kita. Juga melakukan dialog-dialog internal yang positif, yang membangun. Jadi kalau memang kita sering mengatai diri kita sendiri atau menyebut diri kita sendiri yang negatif, tolong itu dicatat. Kemudian kita cari hal yang sebaliknya atau yang bisa menggugurkan itu. Seperti misalnya ada yang mengatakan, saya tuh memang nggak pernah berhasil. Lalu saya tanya, coba waktu SD dulu bagaimana prestasinya? Oh ternyata baik. Oh ternyata dia juga pernah berperan di dalam kemahasiswaan. Nah itu kan sesuatu yang positif. Tetapi dalam kondisi terganggu biasanya yang selalu muncul di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang negatif. Kemudian memang perlu stop membaca, mendengar, melihat berita yang berlebihan ataupun yang tidak perlu. Jadi kalau mau nonton, ya nonton film yang lucu, menyenangkan, membangkitkan semangat, seperti itu ya. Dan saya kira juga perlu untuk melakukan olah tubuh atau olah gerak gitu ya, untuk meningkatkan kebugaran dan juga daya tahan tubuh. Monggo bisa olahraga, bisa menari, bisa berlari, bisa apapun lah hal-hal yang bisa dilakukan. Bahkan mungkin sesederhana ya kalau saya tuh sekarang setiap pagi misalnya jalan kaki ke pasar gitu ya. Ini sesuatu yang menyenangkan dan ya memang
saya kira cukup bagus juga untuk dilakukan, untuk melakukan psychological self-care tadi antara lain. Jadi bisa dengan sangat sederhana sebetulnya. Dan relaksasi. Kalau relaksasi ini memang sesuatu yang sudah cukup banyak diteliti dan memang memberikan efek positif untuk mengatasi berbagai macam gangguan kejiwaan, ataupun juga untuk menjaga agar diri kita sendiri ini selalu positif, kira-kira seperti itu ya. Cukup banyak relaksasi-relaksasi yang bisa kita lakukan, dari tingkat yang paling sederhana hanya sekedar tarik nafas dalam, lepaskan, mendengarkan musik begitu ya, ataupun relaksasi-relaksasi terstruktur lainnya yang saya kira bisa dipelajari gitu. Nah, kemudian memang kita perlu merasakan, mengamati dan memantau terus pada serangan-serangan kecemasan, panik, ataupun pikiran-pikiran negatif yang muncul tadi. Seberapa? Apakah masih cukup menjadi beban atau frekuensinya cukup banyak? Kalau demikian halnya, maka memang harus dirujuk atau minta bantuan profesional. Ini saya kira sesuatu yang memang harus dilakukan gitu ya. Dan ketika apa ya, meminta bantuan profesional, entah itu psikolog klinis ataupun psikiater gitu ya, itu biasanya memang selalu diawali dengan adanya assessment ataupun pemeriksaan dulu. Jadi ya biasanya assessment itu bisa dilakukan wawancara dulu, wawancara awal. Kalau psikolog klinis biasanya juga mungkin memerlukan melakukan beberapa pemeriksaan ataupun psikotes gitu. Setelah itu kemudian dari hasilnya kita lihat, kita analisis, lalu ditentukan mungkin memang diperlukan psikoterapi. Cukup banyak psikoterapi yang bisa dilakukan, dan ini tergantung dari yang bersangkutan, si profesional itu sendiri, maupun biasanya disesuaikan dengan tipe kepribadian dari si penderita. Bisa dengan CBT, bisa dengan pendekatan-pendekatan humanistik, psikodinamika, behavioristik, itu masing-masing punya teknik-teknik sendiri. Hipnoterapi di sini juga saya kira cukup banyak teman-teman praktisi hipnoterapi. Saya kira ini juga sesuatu pendekatan yang sangat bagus begitu ya. Kemudian EMDR dan lain-lain. Dan juga medikasi jika diperlukan. Biasanya teman-teman psikiater akan melihat, mengkaji. Saya juga seringkali merujuk pada psikiater, jadi kayaknya memang kita perlu saling kerjasama begitu ya. Biasanya dari teman-teman psikiater juga merujuk ke kami, dan dari psikolog klinis juga merujuk ke psikiater untuk bisa bersama-sama melihat. Kadang-kadang saya juga bekerja sama dengan teman-teman hipnoterapis dan sebagainya begitu ya. Jadi saya kira pendekatan yang multidisiplin ini akan menjadi sangat bagus dan bisa melihat dari berbagai sisi begitu ya. Dan juga tentunya dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus. Ya. Saya kira mungkin ini yang bisa saya lakukan, saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dalam diskusi selanjutnya. Begitu, terima kasih sekali atas semua perhatian, dan saya kembalikan pada Pak Agus sebagai moderator. Monggo Pak Agus, matur nuwun. Sami-sami Bu Gama, matur nuwun sanget atas